Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Henal Firdaus. Oke, kepada Kang dan Neng semua, kita akan lanjut lagi praktek baca kitab Fathul Qarib ya. Sekarang sudah sampai di bagian yang ke-22. Langsung saja kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa wasafa al-musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Wa wasafa dan menyifati dan memberikan sifat atau dan mendeskripsikan. Al-musannifu musannaf ini mukhtasarahu mendeskripsikan kitab ringkasan beliau bi awsafin dengan beberapa deskripsi. Minha diantaranya annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi, bahwa ringkasan kitab ini itu merupakan kitab yang fi ghayatil ikhtisari, itu maksudnya itu yang sudah sangat ringkas gitu. Kalau diartikan kata-kata kan fi ghayatil ikhtisari yang berada pada puncaknya ringkasan. Jadi istilahnya itu sudah sangat ringkas. Wa nihayatil ijazi, dan ringkasan ini itu juga sudah merupakan kitab yang sangat praktis, yang sangat simpel gitu. Nah, kemudian wal ghayatu wa nihayatu mutaqarribani. Jadi makna lafaz goyah serta nihayah itu berdekatan. Yang goyah artinya ujung, nihayah itu artinya itu ya akhirnya, akhir sama ujung kan maknanya berdekatan. Kemudian wakada al-ikhtisaru wal ijazu, begitu juga dengan makna lafaz ikhtisar sama ijaz itu juga sama-sama berdekatan. Ikhtisar itu artinya ringkas, ijaz itu artinya simple, sama artinya berdekatan ya. Nah, artinya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang untuk analisisnya, wa sofa, di situ wawnya saya lebih condong menjadikannya sebagai waw istinaf karena berada di awal jumlah. Kemudian wa sofa di situ merupakan fi'il madhi ya, mabni fathah mengikuti wazan fa'ala ya. Wa sofa. Di sini untuk binanya itu kan fa'ilnya berupa huruf ilat ya. Jadi itu adalah bina misal wawi. Nah, itu. Kemudian al-musannifu menjadi fa'il, dibaca rafa, tanda rafanya dhamma karena al-musannifu merupakan isim mufrad ya. Dan al-musannifu di sini untuk sigotnya adalah isim fa'il dari kalimat sannafa yusannifu tasnif ya. Kemudian mukhtasarahu di sini menjadi maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah pada kalimat pertama karena di sini maf'ul bihnya itu berupa takrib idhofi. Jadi tanda nasabnya itu pada kalimat pertama yaitu mukhtasara ya. Itu. Di sini maf'ul bih berupa takrib idhofi, mukhtasara sebagai mudhofnya, hu sebagai mudhof ilahnya. Mukhtasara itu kalau sigotnya itu berupa isim maf'ul dari ikhtasara yahtasiru ya. Kemudian untuk hu yang berposisi sebagai mudhof ilah dibaca jar, tanda jarnya dikira-kirakan karena hu merupakan isim dhamir dan isim dhamir hukumnya mabni sebagaimana bait yang sudah saya sampaikan berkali-kali, yaitu wa kullu mutmarin lahu bina yajib wa lahu majrura kalau di manusib. Kemudian di awsafin adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah kalimat awsafin. Di situ awsafin itu berupa jamak taksir ya, jamak taksir, sehingga jamak taksir tanda jarnya itu menggunakan kasrah ya. Nah, selanjutnya adalah minha. Minha di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, sedangkan majrurnya adalah ha. Nah, tanda jar dari ha sendiri itu dikira-kirakan karena ia berupa isim domir ya. Isim domir hukumnya mabni. Annahu
Ana yang pertama, ana adalah huruf takkid, yaitu saudaranya inna ya, inna ana laita lakina la'al, sehingga ana di sini itu memiliki amal menasabkan fiilnya, menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Di sini untuk isimnya ana adalah hu, ya di situ berupa isim dhamir, sehingga di sini tanda nasabnya itu dikira-kirakan. Nah, kemudian untuk khobarnya yaitu kalimat ini fi ghayatil ikhtisari. Di situ fi ghayatil ikhtisari kan berupa jar majrur ya. Huruf jarnya adalah fi, sedangkan majrurnya adalah ghayatil ikhtisari yang mana itu berupa takrib idhofi ya. Ghayati sebagai mudhofnya, al-ikhtisari sebagai mudhof ilahnya. Nah, berhubung di sini fi ghayatil ikhtisari itu menempati khobarnya ana, sehingga fi ghayatil ikhtisari di sini itu fi mahalli raf'in, ya, menempati tempatnya i'rab rafa, karena dia di sini posisinya sebagai khobarnya ana, dan khobarnya ana itu dibaca rafa. Nah, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan terus tanda rafanya itu mana? Tanda rafanya ya dikira-kirakan, karena di sini berupa jar majrur ya, itu. Jadi gitu ya, jadi fi ghayatil ikhtisari tadi itu fi sebagai huruf jarnya, ghayatil ikhtisari sebagai majrurnya, dan di sini majrurnya berupa takrib idhofi yang ghayati di situ sebagai mudhof dibaca jar sebab huruf jarri tanda jarnya adalah kasrah karena ghayati merupakan isim mufrad. Begitu pula dengan al-ikhtisari dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah karena al-ikhtisari berupa isim mufrad. Kemudian wa nihayatul ijazi. Di sini karena ada huruf wawu ataf, sehingga di sini merupakan ataf nasab. Kemudian nihayatul ijazi posisinya sebagai maktuf dari kalimat ghayatul ikhtisari. Berhubung ghayatul ikhtisari itu dibaca jar, maka nihayatul ijazi juga dibaca jar ya. Jadi i'rab dari maktuf itu mengikuti i'rab dari maktuf alaihnya. Dan di sini untuk maktufnya itu juga sama berupa takrib idhofi ya, nihayati sebagai mudhofnya, al-ijazi sebagai mudhof ilaihnya. Nah, di sini penulisannya diperhatikan ya, yang al-ijazi itu penulisan hamzahnya itu ditambahkan ra'sul ain di bawah alifnya ya. Karena ijaz itu merupakan masdar dari kata ajaza yujizu ya. Jadi masdar dari fi'il yang merubai itu hamzahnya ditulis ya. Hamzahnya itu tidak dibuang. Berbeda dengan kalimat yang sebelumnya yang al-ikhtisari. Al-ikhtisari itu kan berasal dari lafaz ikhtasara yahtasiru, yaitu fi'il yang formasi terdiri dari 5 hurufnya. Nah, sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari ya, bahwa masdar dari kalimat yang terdiri dari hurufnya 5 huruf itu hamzahnya adalah hamzah wasal, sehingga penulisan alifnya itu tidak dikasih ra'sul ain. Jadi penulisan al-ikhtisari itu ya langsung tidak dikasih gini ya. Itu lanjut waghayatu wa nihayatu mutaqarribani. Di situ waghayah wawunya saya jadikan wawu ibtidah karena berada di awal jumlah ismiyah. Al-ghayatu posisinya sebagai mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena al-ghayah merupakan isim mufrad. Kemudian wa nihayatu wawunya adalah wawu ataf, sehingga di sini adalah ataf nasab. An-nihayatu posisinya sebagai maktuf dari kalimat al-ghayatu. Nah, dibaca rafa ya, i'rabnya mengikuti al-ghayah. Kemudian mutaqarribani posisinya itu sebagai khobar ya. Khobar dibaca rafa, tanda rafanya adalah alif nun atau alif ya. Karena mutaqarribani ini merupakan isim tasniyah ya. Isim tasniyah. Kemudian wakada, di situ wakada al-ikhtisar wal ijazu. Di sini wawunya saya jadikan sebenarnya sih kalian bisa milih, tapi saya lebih condong menjadikannya sebagai wawu ibtidah saja ya, wawu ibtidah. Sebenarnya juga bisa dijadikan wawu ataf, tapi di sini saya wawu ibtidah saja.
Jadi wawunya waw ibtida, kemudian kada al-ikhtisar wal ijazu. Kada di situ posisinya sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Jadi kalau dimaknani secara Jawa itu seperti ini. Wa kada kayak mengkono-mengkono. Kayak mengkono-mengkono lan iku kayak mengkono-mengkono goyah lan nihaya al-ikhtisaru utawi kalimat ikhtisar wal ijazu lan kalimat ijaz ya itu. Jadi itu ya, paham ya. Jadi di sini adalah waw ibtida, atau kalian bisa juga menjadikannya sebagai waw istinaf atau waw istinaf saja ya, waw istinaf. Jadi wawnya adalah waw istinaf, kemudian kada posisinya sebagai khobar ya, khobar muqaddam karena di situ ada huruf jar kaf ya. Nah, gitu. Kemudian al-ikhtisaru di sini posisinya sebagai mubtada muakhar ya, dibaca rafa ya, mubtada itu dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah karena al-ikhtisaru merupakan isim mufrad. Kemudian wal ijazu di sini adalah ataf nasak ya, karena ada huruf ataf wawu. Kemudian untuk al-ijazunya tanpa wawu posisinya sebagai maktuf dari kalimat al-ikhtisaru, yaitu kalimat sebelumnya, sehingga di sini al-ijazu itu dibaca rafa ya, tanda rafanya dhammah karena ia adalah isim mufrad ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.